Good morning, student. How are you today? I hope all of you in good condition and you can stay with me in online lesson today. And I wish we will back to the normal activity soon. I'm pretty sure you were tired, you are very tired in doing online class, isn't it? But don't force yourself. And we believe it will be back normal soon. All right? So, the lesson today is about past perfect tense. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini adalah past perfect tense. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu form atau structure atau rumus dari past perfect tense. Ya, ada 3 di sini ya. Yang pertama, kalimat positif. Ini kalimat positif, yaitu struktur teksnya adalah a subject, had, verb 3 atau past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Ya, ini yang positif. Ada subject, had, and verb 3. Kemudian negatif. Negatif, structure dari negatif itu adalah subject plus had plus not plus verb 3. Ya, ada subject, the had, not, dan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Kemudian interrogatif atau kalimat tanya, ada had dulu, ya had, plus subject, and then verb 3. Had, subject, verb 3, ya. Ya, itu interrogative sentence. Dan pada kalimat tanya atau interrogative sentence itu ada cara menjawab. Ya, cara menjawabnya gimana? Jika dia yes, you can say subject plus had. Misalnya, yes, I had. Yes, I had been to bla bla bla. Atau jika dia negatif, no, I had not been bla bla bla. Ya, I had not been there. I had not eaten yet. Ya, itu dia cara menjawab dalam kalimat interrogatif. Ya, itu rumusnya. Dan untuk to be-nya dalam past perfect tense itu menggunakan had. Ya, menggunakan had. Beda dengan present perfect tense, yang mana di dalam present perfect tense itu to be-nya adalah have dan has. Nah, kapan menggunakan have dan kapan menggunakan has? Apakah kalian tahu? Kapan menggunakan has dan have? Kalau sudah tahu, oke. Kalau belum tahu, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya dalam present perfect tense ya. Oke, sekarang ke contoh soal dari past perfect tense. Yang pertama, nah ini seorang guru yang mengajar dan akan memberikan tes. Jadi kalimatnya adalah, before the student got a test, Mrs. Dian had explained the material. Before the student got a test, Mrs. Dian had explained the material. Artinya, sebelum murid-murid mendapat tes, Ibu Dian telah menjelaskan materinya. Nah, fungsi dari kalimat tersebut adalah kejadian yang telah terjadi sebelum kejadian lain terjadi. Jadi di sini ada 2 kejadian. Ada the student got a test, kemudian ada Mrs. Dian had explained the material. Fungsi dari kalimat tersebut ya sudah dijelaskan tadi ya. Fungsi dari kalimat tersebut adalah kejadian yang telah terjadi sebelum kejadian lain terjadi. Nah, jadi di sini ada 2 kejadian, sudah saya mention tadi, yaitu
siswa mendapatkan tes. Itu kejadian pertama, terus kejadian lainnya gurunya menjelaskan materi. Nah, dalam kalimat ini disandingkan dengan simple past tense. Yang mana simple past tense? Kata kerja dari simple past tense yang mana? Iya, benar. Jadi simple past tense ini got ya, kata kerja bentuk kedua. Jadi dalam fungsi yang pertama ini, kita bisa menyandingkan dengan kalimat dengan simple past tense. Jadi ada dua tenses di situ, yaitu past perfect dan past tense. Sudah paham sampai di situ? Jadi contoh di atas itu menyatakan bahwa telah ada kejadian sebelum kejadian lain terjadi. Ya, jadi ada dua kejadian sebelum kejadian lain terjadi. Okay. So, next example. Ya, contoh lain. I had celebrate Teacher Day with the student. Saya telah merayakan Hari Guru bersama murid-murid. Nah, ketika kalian menyampaikan I had celebrate Teacher Day with the student, artinya I atau saya sudah merayakan Hari Guru bersama murid-murid, tapi diucapkannya setelah saya tidak merayakan Hari Guru. Saya mengucapkannya sekarang, tapi kejadiannya itu sudah lama. Ya, beda dengan present perfect. Ya, itu bedanya dengan present perfect yaitu contoh kalimatnya seperti ini. I had-nya diganti have. I have celebrate Teacher Day with the students. Artinya, saya ini masih merayakan Hari Guru bersama murid. Cuma ngomongnya itu beberapa menit yang lalu. Ya, mungkin dengan guru-guru. Yaitu penggunaan dari present perfect. Itu bedanya. Kalau menggunakan had, kejadiannya sudah lampau. Kemudian menggunakan present perfect tense, kejadiannya hanya sudah terjadi beberapa menit yang lalu. Ya, itu perbedaannya. Nah, gimana? Sudah paham atau masih bingung? Kalau sudah paham, let's to the next example. Okay, the sentence, the dog had eaten his favorite meal every 2 days. The dog had eaten his favorite meal every 2 days. Artinya, anjing telah makan makanan favoritnya setiap 2 hari. Jadi fungsi dari penggunaan past perfect ini menunjukkan frekuensi kejadian yang telah berlangsung di masa lampau. Jadi seberapa sering si anjing ini makan makanan favoritnya di waktu lampau. Ya, itu fungsinya. Anjing telah makan makanan favoritnya setiap 2 hari. Jadi menunjukkan frekuensi kejadian yang telah berlangsung di masa lampau. Sudah? Ya, saya kasih tiga contoh kalimat saja ya dalam past perfect tense. Sebenarnya ada beberapa fungsi lainnya juga. Fungsi lain dari past perfect tense yaitu digunakan pada report speech yaitu kalimat langsung. Misalnya dengan kata said, kata told, ask, thought, yaitu menggunakan reported speech. Ada juga menunjukkan pengandaian yang tidak mungkin terjadi karena sudah terjadi di waktu lampau, yaitu penggunaan conditional sentence tipe 3. Kayaknya itu di kelas 12 kita mendapatkan conditional sentence ya. Oke, itu contoh dari past perfect tense. So any question so far?
Ada pertanyaan? Sudah? Kalau belum jelas, kalian bisa baca dulu materi yang ada di LKS atau sumber buku lainnya. Jika kalian juga bisa lihat materi tentang past perfect tense di YouTube. Dan jika kalian kurang paham, kalian bisa bertanya ke saya ya mungkin chat, you can. Untuk contoh-contohnya, kalian bisa lihat di sumber lain, di buku sumber lain juga ya. Okay, I think enough for today for the past perfect tense material, and I hope you understand what I'm explained. So if you don't understand, please feel free to contact me. Okay, see you in another lesson. Thank you. Bye.